Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada tempat tujuan observasi kita, yaitu di Masjid Al-Islah Pamulang. Ya, jadi Masjid Al-Islah ini, Masjid Jami Al-Islah ini adalah kami jadikan sebagai tempat tujuan observasi kami untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita, Ustadz Wildan Alwi, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam. Ya, langsung saja mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 5, saya sendiri Muhammad Agus Salim. Saya Muhammad Mukhtar Tanjung. Dan saya sendiri Irsyad Khairuddin. Ya, dan itu sekilas pengenalan awal dari kami. Dan masih ada 2 orang lagi teman kami yang bertugas sebagai kameramen dan juga sebagai notulen pada tugas observasi ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang dan sedikit bertanya kepada narasumber kita. Di sini kita sudah bersama, di tengah-tengah kami ada Bapak Ustadz Yanto. Ya, beliau ini adalah selaku ketua DKM dari Masjid Jami Al-Islah Pamulang ini. Dan Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, wassalamullah, baik. Ya. Sekarang yang saya jawab apa yang dibutuh pertanyakan oleh kalian. Iya, baik, Pak. Gitu. Apa yang ente tanyakan ke ana, insya Allah ana jawab. Iya. Dari segi apa ente pertama mau tanya ke anaknya? Baik. Ya. Baiklah, dari narasumber kita sudah menyanggupi untuk menjawab pertanyaan yang akan kita tanyakan seputar dari Masjid Al-Islah ini. Jadi Pak Ustadz Yanto, dari kabar yang pernah kami dengar, masjid ini adalah bisa dikatakan sebagai masjid tertua yang ada di Pamulang ini. Benar itu, Bapak? Iya. Alhamdulillah, kami akan jelaskan secara rinci berdirinya Masjid Jami Al-Islah dengan sekaligus nama Al-Islah. Iya. Masjid Al-Islah adalah masjid jami tertua di Pamulang Barat, khususnya Masjid Nahdlatul Ulama. Masjid ini adalah masjid NU, tapi NU secara kultural, belum struktural. Tapi sekarang alhamdulillah sudah masuk struktural. Kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Islah, kami ini sebagai sekretaris Masjid Jami Al-Islah. Pengurusan DKM Masjid Jami Al-Islah, kami adalah sebagai sekretarisnya.
sekaligus merangkap sekretaris Nahdlatul Ulama Kelurahan Pamulang Barat. Gitu. Masjid Jami Al-Islah adalah masjid tertua di Pamulang. Dibangun tahun 1966. Dan alhamdulillah Masjid Jami Al-Islah diberi nama Masjid Jami Al-Islah. Dulu masjid di Pamulang Barat ada dua. Pamulang itu disebutnya Pamulang Wetan sama Pamulang Kulon. Tidak ada Pamulang Barat, Pamulang Timur, tidak ada. Cuma adanya Pamulang. Di sini ada masjid Pamulang Kulon sama Pamulang Wetan. Dijadiin satu. Dulu ada istilahnya zaman dulu kan, orang zaman tua zaman dulu ada Muhammadiyah NU ya kan. Nah, itu sangat ini. Nah, itu dipersatukan oleh orang-orang tua zaman dulu. Jadinya NU dan Muhammadiyah dijadikan satu, namanya Al-Islah. Dipersatukan antara masjid belah Kulon sama belah Wetan jadiin satu. Ini namanya Al-Islah. Al-Islahnya dipersatukan. Gitu. Dari dipersatukan antara NU dan Muhammadiyah. Berarti sekarang masjid mana, Pak? Masjid yang di Wetan ini dan Kulon ini jadi satu di sini, enggak Dari ada sini lagi? tidak ada lagi masjid di sini. Dibikin ini Jadi satu sentral ini, ini ya. sentral ini Al-Islah gitu. Nah, di sana dulu ada musola nama Darul Arkom, sekarang udah jadi masjid Darul Arkom. Nah, tapi ini sekarang adalah Masjid Al-Islah, dipersatukan antara Masjid Wetan dan Masjid belah Kulon gitu. Jadi sekarang tidak ada lagi Muhammadiyah dan NU, udah masing-masing silahkan, udah sejalan seirama, masing-masing ibadahnya masing-masing, pelaksanaannya masing-masing. Yang penting tidak ada mengganggu, tidak ada istilah gua paling benar dan tidak ada lagi sudah. Karena generasi yang sekarang udah alhamdulillah generasinya sudah cerdas ya, ya gitu. Kebersamaan, kebersatuan. Dan saya juga selaku pengurus Masjid Jami Al-Islah merangkap sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama Kelurahan Pamulang Barat. Jadi istilahnya masjid inilah masjid tertua, namanya Al-Islah, ya kan? Iya. Masjid Al-Islah masjid tertua, dibangun tahun 1966. Ya baik. Baik, Pak. Jadi kita masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Nanti Baik, Pak, izin bertanya saya, bagaimana sih perkembangan di Masjid Jami Al-Islah ini dari sejak awal ini berdiri sampai sekarang ini, Pak, sampai saat ini, dan kegiatan apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan di Masjid Jami Al-Islah ini, gitu, Pak. Sekian, ya terima kasih, alhamdulillah. Yang namanya masjid tertua zaman dulu ya kan, itu jamaah paling sholat subuh 5 atau 6 orang gitu kan udah. Tapi sekarang dengan ada zaman seperti ini, udah banyak komplek di lingkungan kita, alhamdulillah sekarang jamaah semakin banyak. Minimal setiap sholat subuh bisa mencapai 2 saf. 2 saf berarti satu safnya adalah satu barisnya itu sebanyak 33 orang. Berarti kalau dua baris berarti 66 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga alhamdulillah kegiatan kami sekarang ini yang namanya acara Maulid, udah pasti acara Maulid, Isra Mi'raj, alhamdulillah terima kasih. Dan kami juga punya yatim ya. Yatim kami sebanyak 39 yatim, dan kami mencari dana dari 4 kotak yang ada di sini. Alhamdulillah kegiatan kami rutin untuk memberikan bayaran kepada yatim-yatim kami yang ada di lingkungan masjid sebesar Rp6.200.000 setiap bulan, sebanyak 39 yatim. Itu kegiatan rutin dari Masjid Jami Al-Islah. Dan juga taklim, pengajian bapak-bapak itu setiap malam Kamis, pengajian tafsir Al-Quran. Insya Allah pengajian Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sofyan SPDI, dia yang berikan pelajaran kepada kami semua, khususnya kepada seluruh jamaah. Itu kegiatan. Biasanya dulu kami juga ada kegiatan juga setiap minggu pagi atau ahad pagi,
pengajian tafsir, pengajian fikih, hadis, tapi semenjak Covid kami berhenti sementara, belum kami laksanakan lagi sekarang ini. Jadi itu kegiatan kami. Alhamdulillah kalau kegiatan rutin. Dan juga pengajian anak muda ada juga namanya Irmas, itu setiap malam Selasa. Irmas tuh apa, Pak? Irmas Ingatan Remaja Masjid Jami Al-Islah. Ada juga. Terus juga taklim ibu-ibu. Itu setiap Sabtu ba'da zuhur. Setiap Sabtu ba'da zuhur itu kegiatan ibu-ibu Masjid Taklim Ibu-ibu Masjid Jami Al-Islah. Insyaallah dia ada pelaksanaannya setiap hari Sabtu ba'da sholat zuhur. Itu kegiatan dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yanto yang telah memberikan jawaban sedikit pemaparannya kepada kami, dan dilanjut oleh Saudara Agus. Set, dikat dulu, Set. Bapak Ustadz Yanto ya Pak, kita pengen tahu nih Pak, siapa sih Pak sebenarnya yang penyetus ini Pak, pendiri ini? Pendiri Masjid Jami Al-Islah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini diberi wakaf oleh Pak Haji Nerin almarhum. Tinggalnya di mana tuh Pak? Almarhum Sangat berkesan ya Pak, almarhum itu ya Pak. Alhamdulillah kami dikasih wakaf oleh Haji Nerin tahun 1966. Tanah ini diwakafkan, kami belum lahir. Tapi setelah saya lahir, saya belum cinta dengan masjid. Saya belum cinta dengan masjid. Jadi ini yang mau wakafin adalah Haji Nerin bin Pulan, gitu ya. Dia tinggal di lingkungan sini masjid. Ini masjid jadi masjid ini tanahnya adalah tanah Haji Canil, istrinya. Tapi berhubung yang namanya suami dikasih namanya Haji Nerin di apa namanya? Di surat tanahnya diwakafin nama dia, ini seluas 1.500 meter. Ini luasnya 1.500 meter persegi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat dia Masjid Jami sekarang ada seperti ini. Ada di pinggir jalan gitu ya. Dia tidak punya anak, tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami masuk ke masjid ini tahun 2000. Tahun 2000 kami dibebankan untuk pengurus masjid seluruhnya. Dari segi pembangunan, segi jamaah, kegiatan, itu kami semua yang diserahkan oleh pengurus-pengurus terdahulu. Saya yang dipercayai sama saya sama sepenuhnya beliau. yang dipercayakan oleh pengganti beliau. Dia udah nggak ada, udah meninggal. Gitu. Saya dipercayakan, saya bangun masjid ini, ide Muhammad, ini ide saya semuanya seperti kayak ini. Dari menara semuanya saya bangun semua gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya dikuasakan pengurus Masjid Jami Al-Islah. Terus saya berjuang untuk yang namanya perjuangan bangun masjid tidak mudah ya. Kebaikan kita di masyarakat belum tentu dipandang baik. Iya, Kan gitu. Tetapi terus kita berjuang untuk memakmurkan Masjid Jami khususnya. Karena alhamdulillah sekarang seperti ini, jamaah juga luar biasa gitu. Jamaahnya luar biasa. Terus kekompakan pengurusnya juga luar biasa gitu. Cuma berhubung saya sebagai sekretaris DKM, cuma saya semuanya diserahkan kepada kami semua
tanggung jawab karena emang kami tinggal di sini. Gitu, ada DKM dan lain rumah-rumah di atas jauh-jauh, jadinya semuanya terserah saya ngatur, tapi tetap saya selalu komunikasi dengan pengurus yang lain. Kalau ada kegiatan lain pun, ada kegiatan apapun, kami akan lapor kepada ketua DKM Masjid Jami Al Islah. Gitu. Jadi kesimpulannya, ya memberi wakaf Masjid Al Islah adalah Haji Nerin bin Fulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Yanto. Sangat berkesan teman-teman. Masjid ini awalnya bagaimana dari 1966 hingga saat ini dengan kondisi alhamdulillah sangat luar biasa, dan warga pun semakin banyak. Apa yang sudah tadi Bapak Ustadz Yanto ini telah paparkan kepada kami, tentunya kita sebagai anak muda yang seharusnya sebagai penerus semua masjid itu sangat dimuliakan gitu. Jangan sampai tidak memuliakan, khususnya kita sebagai orang Islam dan teman-teman sebagai anak muda. Semoga jangan sampai kalah dengan Bapak Ustadz Yanto ini gitu, karena dari awal hingga saat ini beliaulah yang berjuang penuh atas kokohnya Masjid Jami Al Islah di Pamulang Barat. Betul Bapak? Baik. Ya. Baiklah teman-teman semuanya dan juga Bapak Ustadz Yanto yang di sini sebagai narasumber kami, yang sudah memberikan penjelasannya yang cukup luas dan cukup banyak kepada kami semua tentang bagaimana sejarah dan kisah awal mula berdirinya dari Masjid Jami Al Islah ini sampai dengan perkembangan dan juga kemajuan yang telah banyak dilakukan dan juga diberikan oleh dari hasil kekompakan dan juga kerjasama dari para pengurus yang saat ini, sehingga Masjid Al Islah ini, Masjid Jami Al Islah yang berada di Pamulang ini sampai sekarang kami sangat merasakan bagaimana aura dan juga suasana kehidupan yang ada di dalam masjid ini. Ya, jadi kami tidak ada kata yang paling mulia mungkin Bapak Ustadz Yanto selain ucapan terima kasih yang amat-amat terdalam, yang sangat banyak yang kami bisa ucapkan kepada Bapak, dan juga secara tidak langsung mungkin beserta juga dengan jamaah Masjid Jami Al Islah maupun seluruh pengurus Masjid Al Islah, kami sangat berterima kasih atas sambutan juga sangat luar biasa kehangatan yang diberikan oleh Bapak Ustadz Yanto ini. Walaupun beliau berkedudukan atau menjabat sebagai sekretaris umum DKM Masjid Jami Al Islah, akan tetapi beliau ini merangkap hampir semua jabatan yang ada di kepengurusan Masjid Jami Al Islah ini, dan kami sangat sangat tergugah oleh kisah dan juga cerita yang telah dipaparkan, dijelaskan dari Bapak Ustadz Yanto kepada kami semua, dan semoga apa yang telah kami lakukan pada saat ini, walaupun mungkin bisa jadi dibungkus dengan kata tugas dari ini, dari mata kuliah, tugas dari mata kuliah yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, akan tetapi ini akan menjadi benar-benar menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami semuanya yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Pak kami ucapkan, dan kami ucapkan juga mohon maaf Bapak apabila ada salah kata, kehilafan, kekurangan mungkin yang telah kami tunjukkan, telah kami berikan kepada semuanya yang ada di sini, khususnya kepada Bapak Ustadz Yanto. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mengakhiri sesi wawancara atau interview tentang Masjid Al Islah, Masjid Jami Al Islah Pamulang Barat. Lebih dan kurangnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baiklah, kami sudah melaksanakan observasi atau menanyakan kepada Sekretaris Umum Masjid Al-Islah tentang sejarah, mengulik sedikit sejarah dari awal berdirinya Masjid Al-Islah ini, Masjid Jami Al-Islah. Jadi sedikit kami menguraikan kesimpulannya bahwasanya Masjid Jami Al-Islah ini awalnya adalah didirikan atas dasar keresahan salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini karena adanya dua kubu atau dua belah kubu antara belah wetan dan juga belah kulon dari Pamulang Barat ini. Oleh karena itu, maka dari itu didirikanlah satu masjid yang menjadi sentral dan pusat dari Pamulang Barat ini. Maka berdirilah Masjid Al-Islah ini sebagai sentral yang menyatukan seluruh masyarakat Pamulang yang ada di sini. Masjid ini pada intinya didirikan pada tahun 1966. Dan alhamdulillah masjid ini dari awal pembangunan sampai saat ini seluruh kegiatan yang berada di Masjid Jami Al-Islah ini berjalan dengan pesat, dengan maju, dan generasi dari ke generasinya itu mulai bertumbuh dan berkembang di berbagai tiap daerah dan menjadi aset bahwasannya ini dulu menjadi pusat perhatian khususnya bagi masyarakat Pamulang sendiri karena sejarah, karena perkembangan dari Masjid Al-Islah ini yang begitu luar biasa, perjuangannya yang luar biasa sehingga membuat terkesan bagi Masjid Jami Al-Islah ini sendiri. Adapun di sini tuh berkegiatan misal masih ada maulid dan kultur yang sudah ada dari zaman dahulu itu diterap di sini, khususnya di Nahdlatul Ulama sendiri. Dan selepas itu Masjid Jami Al-Islah ini pun didirikan atau sebagai wakaf oleh Bapak Haji Nerin yang telah mewakafkan tanah ini dan sampailah berdiri kokoh Masjid Jami Al-Islah ini pada tahun 1966. Banyak sekali kisah yang harus disampaikan di sini, tapi mohon maaf apabila sedikit informasi yang telah kami berikan untuk kita sampaikan di tugas ujian akhir semester observasi sejarah perkembangan Islam ini. Mungkin apabila kami ada kekurangan dari segi kata maupun segi persiapan dari awal hingga akhir, mohon maaf dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena unsur man kola wala tanzur man kola, begitu. Nah, baiklah, mungkin sekian pemaparan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu masjid di Masjid Jami Al-Islah Pamulang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Banting sampai.